Kak mau tambah sampai Ya. 10 eh 11.40 aja ya. Oke? Hmm. Wisnu? Halo Wisnu? Bang Pati. Oh, Wisnu nggak bisa ya mic-nya. Oke. Ini ada Aiman. Nah, ini Aiman. Ini kalian ada 7 orang ya kalian teman-teman. Anggun nggak bisa hadir. Syakur belum hadir. Konita mana Konita nih? Konita belum bisa hadir. Masa belum bisa hadir si Konita nih? Ah, ini oke. Oke guys. Halo, boleh open kamera dulu kalau kalian tidak terkendala. Kakak mau perkenalan diri dulu ya. Ayo. Oke. Halo teman-teman semuanya. Demas, Wisnu, Aiman, Fatih, sama Parisha. Halo. Boleh open kamera. Oh ya. Oh, Demas. Oh, nggak bisa juga ya Demas. Ayo, Aiman sama Parisha. Ayo. Aiman gimana Aiman? Aduh. Oke, perkenalkan ya. Jadi nama kakak Azali Parabi, teman-teman. Kakak berasal dari Lombok asalnya. Mungkin ada yang pernah dengar. Lombok, Nusa Tenggara Barat. Cuman tinggalnya sekarang di Bogor. Karena kemarin Juli udah selesai kuliah ya. Habis kuliah gitu. Udah selesai sekarang, Alhamdulillah. Jurusannya apa Kak? Jurusan kakak matematika. Tapi spesialisasinya apa? Machine learning. Ya, Python banget lah orangnya. Gitu. Gitu ya. Kemudian eh apa namanya? Hobi ngoding sama baca Kak ya. Seneng banget membaca terutama. Nggak tahu kenapa, enak aja. Kemudian apalagi yang mau kalian tanyakan? Umur, umur kakak ya, supaya kalian nggak penasaran. Saya 23 tahun teman-teman, ya. Hmm. Masih muda. Ya mungkin kalian ada yang bertanya mungkin kan ini berapa sih saya harus panggil kakak atau pak ya. Saya 23 tahun ya. Baru selesai kuliah. Jadi panggil kakak aja ya supaya kita komunikasinya nyaman. Kemudian apalagi yang kalian mau tanyakan? Ada Ini lagi? siswanya ada berapa dah kak kita? Ah, kalian bertujuh di kelas Python Pro ya. Oh ya, sama Satu. selamat datang di kelas Python Pro yang mana kelas Python Pro itu penuh akan project nanti ya. Kalian dapat mengisi portofolio kalian. Keren lah kalian kalau ngambil Python Pro ya. Soalnya ya kesulitannya udah beda juga ya di Python Pro 2 terutama. Gitu. Selamat datang jadinya gitu. Kalian bertujuh cuman satu orang yang sudah izin, kakak nggak tahu yang lainnya nih apakah kakak nggak tahu Syakur gimana gitu. Ada yang mau kalian tanyakan, teman-teman? Wisnu mau bertanya ke kakak? Pati? Apa Pati? Topik skripsi. Kalian tahu apa itu skripsi? Ya, tahu lah ya. Tahu kan ya? Topik skripsi kak dulu machine learning ya, karena itu perpaduan matematika sama coding. Itu topik skripsinya. Berapa Dan di sini kalian, halaman kak? kenapa? Berapa halaman? Oh, 67 ya. Wah. Dikit kok, dikit ya. 67. Itu dikit itu, teman-teman. Kalian nanti kalau
membuat skripsi minimal itu 40 halaman ya, tergantung sih ya, tergantung jurusan kalian. Kalau kakak yang paling minimal tuh 40 ya. Tambahan 20 itu belum daftar pustaka sama ya lampiran itu aja yang membanyak. Isinya mah dikit aja. Dan ya membuat skripsi itu salah satu hal yang seru ya menurut kakak. Kita dapat menuangkan ide. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada, kakak mau kenal kalian umur, jangan umur, jangan umur lah mungkin ya. Kelas supaya kita komunikasinya ini, kelas, hobi, sama nama panggilan dan asal ya. Siapa tahu kita dekat kan ya. Misalnya, oh iya ada yang nggak bisa open mic ya tapi. Ya udah, dari Wisnu aja deh. Boleh chat, tulis di chat Wisnu. Silakan. Nama panggilan, hobi, kemudian apa? Asal ya, asal sih kakak pengen tahu banget asal-asal kalian nih dari mana aja. Sama satu lagi mungkin kelasnya ya, udah kelas berapa gitu, supaya kakak menyesuaikan nanti gaya bicaranya, gaya menyampaikannya gimana, gitu. Apa? Kakak tulisin ya kalau gitu. Kakak tulisin ya, nama, panggilan, kemudian hobi, asal, kemudian kelas berapa. Nah, ini ya formatnya teman-teman. Silakan. Ayo. Ini user siapa? Kayaknya Syakur ya. Iya, iya, Syakur? iya. Oke, kakak rename. Oke. Pakai marga dong. Ayo, silakan. Wisnu dulu. Nama panggilannya siapa? Apakah mungkin? Oh, Wisnu. Hobi, tidak tahu hobi? Jaktim. Oh, Jaktim. Kelas 8. Ini kelas 8 berarti SMP ya? SMP Wisnu. Oh, ini nih yang harus kakak tahu. Kakak pikir ekspektasi awal semuanya SMA nih. Jaktim ya? Oke, sip deh kalau gitu. Kemudian boleh Demas, Demas dulu. Ayo Demas. Ya kak, tadi apa aja? Itu di chat ya, nama panggilan, hobi, asal sama kelas. Oke, perkenalkan nama saya Demas. Oke. Hobi saya hiking, diving, Wih, asal Makassar, wih, kelas 12. kelas dua. Oh, udah udah tahu mau kemana, Demas? Rencana mau ke Jerman kak. Widih, Masya Allah. Ini ya di teman kelas, bukan teman kelas, teman departemen kakak ada ya kemarin kita student exchange ke Jerman. Mantap ya deh Mas. Mau ngambil jurusan apa deh Mas? Teknik informatika. Wih, keren keren. Oke, oke next kalau gitu Aiman. Oh ini Wisnu Apa? direct message ya Apa? ke Kak. Em, iya, Ya silahkan perkenalan Aiman. oke. Nama saya Aiman. Saya suka Oke, saya suka memain game dan juga membuat game oke, dan saya juga suka menggambar, tapi itu seperti privacy. oke. Asalnya dari mana Aiman? Saya berasal di Bekasi. Oh deket kita ya. Kakak dari Bogor soalnya. Kelas berapa Aiman? 7. SMP? Ya, Wow. Oke, sip, sip. Mantap ya. Oke, kalau Syakur gimana Syakur? Cek, cek. Ada suaranya Oke, nggak? masuk, masuk. Ya, jadi nama panggilannya itu Mualif. Om Anies. Salah besar saya ini. Apa, apa tadi?
Oh, hello. Bentar. Tak catat nih. Aduh. Oh, mualif. Oke. Kemudian asalnya dari mana mualif? Asalnya dari Cilengsi Bogor. Wih, dekat kita. Hehe. Widih. Oke, terus hobinya apa? Kalau hobi apa ya? Kak nggak tahu. Mungkin, Menggambar mungkin sama ini main game wis, sama menggambar olahraga sama olahraga apa tuh? Kalau kakak sukanya ini, futsal. sama. Widih. Jadi apa kan nih? Kenapa? Kok aku jadi kiper? Oke. eh Ini berarti kalian udah eh, dari Python Pro atau kalian langsung loncat? Ada yang dari Python Start mungkin? Nih aku si Farisa sama Mualif dari Python First Prof pertama. Oh, mantap, mantap. Oke, sekarang boleh kenalan Patih. Miau. Oke, pagi semuanya. Saya panggil Selamat saya pagi. Fatih. Hobi Oke. saya cuma main game sih. Asalnya Terus, dari Jakarta. wih, Jakarta. Mm-mm. Terus, Kelas terus. 2, kelas 12 juga. Oh, udah rencana mau kemana Patih? Kak, Kuliah sih. Insya Allah. kemana, kemana? Udah harga target, biasanya kan udah ada target tuh kelas 12. Target apa ya, Mbak? PTN-nya atau di swasta, bebas. Nggak tahu kakak. Ya maunya sih ke PTN sih insya Allah. Oke. Ada namanya, ada nama PT-nya. Boleh spesifik. Supaya kakak bilang amin nih. UPN. Oh, UPN? Hmm, Apa itu kok kakak nggak ini? apa ya? UPN kepanjangannya apa nama? Kan. Parah banget Fatih ini. Dia nggak tahu lagi. Lupa. UPN veteran. Oh, semoga lah ya. Semoga ini. Mau ngambil jurusan apa, Fatih? Apa ya? Informatik. Ya yang Relate. programming sih saya Programming. insya Allah. Oh ya. Programming itu kan sekarang ada ini ya, ada banyak bidangnya. Sistemin. Informatika, data science, kemudian AI ya. Kalau di IPB sendiri itu ada data science sama AI sama oh sorry computer science, AI sama bioinformatika Hmm, iya, gitu. kalau saya lihat. Oke, kalau oke sekarang terakhir, ayo Farisa gimana Farisa? Perkenalan diri dulu ya Farisa. Ya, halo semuanya. Nama panggilan saya tuh biasa dipanggil Aca. Apa? Aca. Aca, oke. Oke, terus. Terus kelas saya tuh saya sekarang kelas 11. Eh, Oke. Asal saya Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, I see. Mm. Dan juga hobi saya biasanya ya ngegame, baca buku juga. Oke, oke. Di, Ya, di sana jam berapa sekarang? 12. jam 10.06. Hah? Jam 10. Sih, 10.26. Sama kita berarti. Iya. Oh, alah. Ya, Kak. Sama ya. Oh, enggak ada siswa kakak dari Badan Pro 1. Hmm. Dia dari Kalimantan juga katanya. Tapi apa kakak yang salah dengar ya? Kita beda 1 jam gitu. Gitu ya. Oke. Ya, Kak. Ada target yang udah mau di ini capai Parisa setelah lulus SMA mau kemana gitu? Masih bingung sih karena pinginnya juga kuliah tuh di Jakarta, Oh, tapi disuruh di sini gitu. oh iya ya, Biar ya, nggak I see. jauh katanya. Biasanya gitu ya, memang gitu biasanya orang tua. Mantap ya. Iya. Ya itu ya, ya nanti paling akhirnya dibebasin gitu ya. Maksudnya ya mana nyamannya sih gitu. Iya. Ya kakak nanya target kalian tuh supaya kalian ini ya teman-teman termotivasi gitulah. Karena saya itu sejak masuk kelas 1 SMA, saya udah targetnya UGM teman-teman. Oh, betul. Iya, cuman nggak ngambil UGM karena melihat peluang ya dulu. Saya Hmm. ambilnya awalnya matematika, oh aktuaria.
Tapi ya terjerumus ke matematika, lanjut kesangkut di coding deh, gitu. Ya, oke teman-teman, cukup perkenalan kita ya. Thank you banget. Sekarang kita masuk ke pembelajarannya langsung aja. Nah, ini kita mengulang doang sebenarnya. Kalian mau dijelasin atau langsung ke latihan soal aja? Gimana? Ini Refreshing dikit kali. Ya Oh, kayak jelasin jelasin dikit nggak Kak. jelasin. Jelasin. Oke. Jelasin. Penjelasan dulu nggak sih? Iya, iya, iya. Oke. Iya, ya, oke, oke. Kakak jelasin ya. Ini apa namanya? Hal-hal dasar yang kalian akan pakai di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, teman. Jadi saat nanti ngebuat gamenya, ngebuat website, sorry bukan website, mobile development, kemudian di bagian data analisis, machine learning, kemudian computer vision-nya, kalian pakai hal-hal ini nanti. Jadi pembangunnya dasar-dasarnya yang ini. Apa aja itu Kak? Nah, ini dia. Mungkin Kakak perkenalkan dulu terkait ya perusahaan ini ya. Mungkin ada yang udah kenal. Kakak kenalnya sih yang ini sama yang ini ya. Kalau yang ini belum familiar, to be honest ya. Twitch sama Airbnb ini kakak nggak ini. Tapi ini pernah make sama yang ini. Gitu teman-teman. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini kenapa dicontohkan? Ini untuk bahwa kita bisa loh membuat hal-hal ini dari pembelajaran kita saat ini. Cuman ya kalau membuat ini perlu tim ya sebenarnya untuk membuat hal sebesar ini itu perlu tim. Jadi kalian nggak bisa kerja sendiri. Nah, proyek yang kita akan buat nantinya hal seperti ini ya ke depannya. Yang pertama aplikasi seluler, teman-teman. Kemudian kita coba analisis data. Ini yang tertarik ke profesi data analis. Nanti kalian dapat kita akan belajar ini ya. Dan karena waktunya di sini apa namanya? Ini bidang kakak, to be honest. Analisis data sama yang dua ini. Ini kakak dalami banget di kuliah. Ya, kemudian machine learning atau pembelajaran mesin, yaitu kalian membuat model yang mengklasifikasikan objek berdasarkan serangkaian fitur. Nah, kalau yang ini mungkin kalian pernah mendengar terkait profesi software engineer. Pernah mendengar itu, Wisnu? Pernah, Wisnu? Mana Wisnu ini? Kenapa chatnya nggak nampak, Wisnu? Mu'alib pernah mendengar istilah software engineer? Nggak pernah. Masih asing banget tuh katanya. Oh, kalau Demas gimana, Demas? Engineer, software engineer, pernah. Nah, itu nanti salah satunya kita akan bangun skill itu. Tapi ya di sini nggak terlalu dalam ya. Kita mulai dari yang dasar gitu, yang akan membentuk kalian lah gitu. Kemudian analisis data, pembelajaran mesin. Kemudian ini permainan 3D untuk kalian yang suka mendesain game. Nanti kita belajar hal ini sedikit. Kemudian aplikasi web ya. Ya, ini mungkin ada yang udah kenal ya. HTML, CSS, JavaScript, Flash, dan lain Laravel. sebagainya. Ya, mungkin ini sekarang paling banyak banget diminati sama orang-orang ya. Dan ya, teman kuliah saya sendiri, dia switch karir ya. Dari seorang, apa namanya, teknik kelautan, dia ke ini, switch karir ke software engineer. Salah satunya ini. Dia membuat ya web-web gitu sama aplikasi seluler gitu. Gitu teman-teman. Ini yang akan kita pelajari. Nah, sekarang sebelum ke situ di pertemuan awal banget ini untuk menghangatkan otak kita ya bersama. Kita akan belajar kembali mengingat variabel, fungsi, kondisi, loop, list, sama dictionary. Ini semua akan kita pelajari, teman-teman. Ya, akan kita bukan pelajari. Ini kalian sudah pelajari. Kita akan ingat kembali gimana definisinya ini dan penggunaannya. Yang penting sih kegunaan ya. Kalau bisa menggunakan biasanya definisinya itu terbentuk dari ya gimana kita sering menggunakannya ya. Contohnya
Mungkin sekarang Patih nggak tahu sebenarnya daftar tuh definisinya ini loh Kak. Tapi saya tahu cara membentuknya gitu. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan terpaku oleh definisi formal seperti ini ya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian tipe data masih ingat tipe data apa saja yang ada dalam Python teman-teman? String, Ada. integer. Iya, betul sekali ya. Ada banyak sekali tipe data. Ya, yang pertama string, integer, float, kemudian boolean itu termasuk tipe data kalau di dalam apa namanya pemrogramming. List juga tipe data, series juga tipe data. Kemudian apalagi dictionary juga tipe data, Ada teman-teman. nggak date? Kenapa? Kalau date ada nggak? Date, iya, betul, betul sekali. Ini juga tipe data yang berupa apa? Time ya, ini untuk bekerja dengan waktu, time series Tanggal, nanti, tanggal. tanggal ya. Kemudian ada lagi selain ini apa? Float. Ya, float juga iya. Dan seterusnya lah ya. Tipe data di dalam pemrogramming itu ada dua. Ada banyak gitu, bukan ada dua. Tapi dalam statistik itu biasanya terbagi jadi dua. Karena nanti pasti kalian erat kaitannya sama statistik ya. Dimanapun. Jadi software engineer, machine learning, dan apa namanya? Data analis apalagi. Tipe data itu secara umum ada dua. Kategorik sama numerik. Kategorik itu apa, Kak? Kategorik itu yang sifatnya datanya itu yang berupa yang bukan angka, yang huruf-huruf gitu. Kayak sifat nggak sih? Ya, yang kayak sifat gitu ya. Kayak sifat, kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, itu kategorik masuknya ya. Kemudian yang numerik ini yang angka-angka gitu ya, atau nilai begitu ya. Nah, sekarang ya ini dia. Ini yang ya set juga ya. Kemudian ini operator ya, untuk kalian ingat saja nih ya. Ini Kak, akan bentar kita Kak, mau pakai. difoto. Yang mana ini? Ya, yang ini. Nah, ini operator ini penjumlahan ya, ini operator matematika biasa, pengurangan, perkalian, pembagian tanpa sisa, pembagian dengan sisa, sisa divisi atau modulo, eksponensial, ini logika, ekspresi sama dengan, ekspresi bukan sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan compound. Ya, logika majemuk. Kita pakai logika OR sama logika AND. Ingat logika OR itu akan bernilai true jika apa? Masih ingat? Setidaknya ada satu yang benar. Setidaknya ada satu yang benar. N itu Dua-duanya harus benar. semuanya harus benar ya. Semuanya harus benar. Iya, semuanya harus benar. Mantap ya. Gitu ya teman-teman. Kenapa nggak bisa? Oke. Nah, ini dia analisis kode seperti ini nanti kita akan buat seperti ini. Ya, ini biasa ya. Ini terkait variabel doang nih mah. Penempatan variabel doang. Kemudian apa lagi nih? Operator bersyarat ya pakai if else ya. If sesuatu terpenuhi kondisinya, lakukan perintah sesuatu, perintah A. Kalau nggak terpenuhi, periksa kondisi yang kedua. Ya, apa bedanya? Sekarang kakak tanya, apa bedanya saya menggunakan if, elif, else, sama if, if, if. Apa bedanya ini? Sama kok sebenarnya, kondisinya pasti. Apa bedanya tapi secara konsep? Kalau boleh tahu Itu apa campuran. bedanya? Hmm? Elif itu campuran. Elif itu, Campuran antara cam- else sama if. oke, terus, terus mualif, Apa lagi ya? keren, Else mantap, itu mantap. eh apa ya? Kak, oke apa? Parisa gimana Parisa? Gimana? Mau berkomentar? Bedanya Mungkin if. kayak kalau if terus ditambah if lagi tuh jadi kayak dua persyaratan yang berbeda deh. Kalau if kalau pakai if else itu kan jadi kayak satu cabang mungkin tahu deh. Oke, ya mantap ya, udah benar ya. Jadi apa? Sense-nya udah benar, bentar. Sense-nya udah benar ya. Jadi kalau kalian
punya kondisi if, elif, else, ini biasanya saat kalian terfokus pada satu objek yang secara apa namanya nyata terintegrasi. Maksudnya itu tersambung gitu ya. Kondisinya tersambung. Dia punya tiga cabang. Tapi kalau semuanya di if kan, itu ada tiga kondisi berbeda yang tidak berhubungan sama sekali. Ya, Oh, gitu ya. Jadi gitu. Nah, contohnya di sini if A lebih dari B, ya. Kemudian yang kedua elif A sama B. Ini seolah-olah kayak kalau ini nggak terjadi, coba periksa yang ini. Kemudian selain yang ini terserah, makanya pakai else. Nah, kemudian kalau ini biasanya lebih spesifik dia. Misalnya, if A lebih dari B. Kemudian apa lagi? If lagi yang sangat tidak relate dengan ini. Maksudnya tidak relate itu adalah ya hampir tidak ada integrasi antara mereka. Misalnya if C lebih dari D. Nah, misalnya begitu. Gitu ya. Jadi kayak tidak terintegrasi gitu. Itu dari Oh, sisi konsep ada ya, aja ya. Jadi ya hmm. nanti dalam kenyataannya gimana kalian harus eksperimen supaya lebih mengerti gitu. Kemudian eh itu contoh tadi ya ini contoh programnya. Kemudian apalagi loop. Sekarang loop kita tahu ada dua loop. Namanya apa saja? Hmm, Namanya apa saja Wisnu? Loop itu ada? for sama while. Oke, mantap sekali. Sekarang apa bedanya for sama while? Nah, itu dia. Apa bedanya coba? Mantap Wisnu ya. Apa bedanya for sama while? Ini terlihat sama tetapi ternyata beda ya teman-teman. Bedanya adalah ini nanti supaya kalian ini mengingat for ini pertama dari sisi apa namanya fungsi ya. For ini nanti akan mengiterasi dalam rentang tertentu. Jadi ada batasannya, ya, ada batasannya. Ini for Increment. secara umum. Kalau while dia akan melakukan sesuatu tanpa batas, kecuali kalian pakai counter, gitu ya. Jadi while itu akan melakukan sesuatu selama kondisinya benar, tapi kalau for itu akan melakukan sesuatu dalam rentang tertentu gitu ya. Oke, nangkep teman-teman? Hmm. Gimana, nangkep? Bingung? jadi yang while gimana Kak? Masih bingung, Kak. Bakal berhenti kalau apa? Kalau kalian ya kalau while tuh kalau kondisinya udah salah ya. Jadi contohnya gimana? Contohnya misalnya kakak bilang while let's say true, while true Hmm. saat benar maka tolong lakukan misalnya print nama. Nah, nama ini akan di print secara infinity ya, secara tidak terbatas. Oh. Kecuali kalau kalian sekarang buatin counter Oh. while i kurang dari 10, tolong print nama. Print nama. Kemudian i-nya kita update. Nah, ini yang disebut counter. I plus sama dengan 1. Sehingga kita definisikan sebelumnya i sama dengan 1 atau 0 gitu. Sehingga saat dia i-nya nanti bernilai 10, dia berhenti. Artinya apa? Print ini akan dilakukan 10 kali. Nah, kalau for itu gimana, Kak? Kalau for itu kalian tinggal cukup bilang for I in range. Mm-mm. Nah, untuk I dalam rentang satunya nggak perlu ditulis, misalnya 1000. Nah, ini misalnya kalian print nama, nah dia nggak bersifat unlimited ya. Dia akan print nama ini sebanyak, 1000 kali. iya, betul. Nah, gitu ya. Itu penggunaan for sama. Bedanya adalah secara langsung while itu akan melakukan sesuatu selama kondisinya benar. Tapi kalau for akan melakukan sesuatu dalam rentang yang benar. Dalam rentang ya selama rentangnya benar gitu ya. Gitu Oh. guys, ya.
Jadi nanti kakak contohkan aja langsung ya. Nah ini dia, while dengan counter ini, pasti dengan counter nih. Well, Nah ini dia, misalnya kakak masukkan time sama dengan int, how many hours should the project takes. Saat waktunya lebih dari 8, tolong suruh masukkan waktu lagi. Ya, kemudian dikurangi. Waktu yang sebelumnya ini dikurangi dengan spend time. Kemudian ya time-nya segini. Nah, sekarang misalnya gimana? Sekarang misalkan kalian memasukkan di sini 30, kemudian spend time-nya 12. Ya udah, 30 dikurangi 12 masih lebih dari 8. Harus tetap berjalan ini sampai dia kurang dari 8. Gitu guys, ya. Oke. Oke. Kemudian ini for ya terkait for tadi. For I dan for itu bisa untuk mengiterasi tentu saja. Kakak lupa mention. Ya, kalau mau mengiterasi kalian harus pakai for. Oke. Gitu doang teman-teman. Ya, materinya sampai di situ. Nah, sekarang saya berikan contoh. Ini saya stop share dulu. Ada informasi soalnya. Saya belum masuk platform. Saya contohin soalnya. Career development. Oke, ini nomor berapa nih maunya teman-teman? Nah, ini saya contohin nanti kemudian kalian ini ya, share screen bareng-bareng, kita kerjain bareng aja soalnya ya. Oke, misalnya ini saya ulangi aja deh. Nah, ini pertama soal teori nanti kalian lihat saja. Nah, saya buat soalnya misalnya yang ini mungkin ya, atau yang ini nih supaya clear contohnya ini saya ulangi aja. Tulis program yang mencetak seperti ini. Nanti ini pakai while pasti, ya. Tulis program yang meminta saldo kartu pembayaran dan meminta pengguna melakukan pembelian selama ada dana di kartu. Rencananya adalah pertama program minta saldo, kemudian tanyakan apakah pengguna ingin melakukan pembelian. Ini persis nih, balance-nya misalnya 1.000, tanyakan dia melakukan pembelian. Kemudian enterprise. Kemudian the sum. Ya, ini harganya kalau sudah ini, kalau kita masukkan disuruh cetak, kemudian ditanya lagi. Nah, ini yang bilang gitu ya. Jika harga tidak melebihi saldo, kurangi saldo dengan jumlah yang ditentukan dan tampilkan pesan. Jika the sum has been, ini pesannya ya. Kemudian Anda harus menunjukkan jumlah yang dihapuskan. Nah, jika harga melebihi saldo, tampilkan pesan ini ya. Kemudian ulangi. Nah, ini mengulangi langkah dari poin kedua ini artinya apa? Kita pakai while. Sekarang misalnya saya buat variabel namanya balance saja lah ya. Saya harus pakai integer ya supaya apa? Supaya ini sesuai di soalnya, nggak usah pakai float ya. Enter the current balance. Oh, nggak ada column-nya. Kemudian apa? Kita disuruh bertanya nih, tanyakan apakah pengguna ingin melakukan pembelian. Oke, let's say apa? Belanja aja lah ya. Belanja sama dengan input aja, nggak usah pakai integer ya. Would you like to make a purchase? Answer is yes or no. Nah, supaya tidak trouble, kalian langsung aja dot lowerkan. Nanti supaya tidak terkendala di masalah huruf kapital huruf ini. Nah, kemudian setelah itu dia memeriksa kalau jawabannya yes, dia akan bilang ada harganya. Artinya apa? Tulis If saja else, if. Kenapa? if else. Iya, if else, if belanja sama dengan yes, gitu ya. Maka apa? Maka suruh memasukkan price. INT input.
Kemudian enter the price. Gitu ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu dia bilang kalau nanti harga ini tidak melebihi saldo, ya bilang aja if price lebih kecil dari balance. Itu artinya apa? Itu artinya kita akan ngapain? Kurangi saldo dengan jumlah yang ditentukan dan tampilkan pesan bla 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 bla. Oke, artinya apa? Bilang aja print the sum of ini, koma, price ya. Ini seperti di contohnya nih. Saya memasukkan 150, dia mencetak the sum of 150, price has been charged. Nah, gitu ya. Titik. Kemudian balance-nya harus dikurangi dengan price yang baru saja kita masukkan. Kemudian apa lagi? Jika harga melebihi, nah ini berarti else-nya ya. Else dari yang ini adalah print Insufficient. insufficient funds. Ya, nggak cukup lah intinya ini. Sufficient funds. Kemudian, nah ini dia. Ulangi semua langkah mulai dari poin 2. Ya. Kemudian setelah menyelesaikan pembelian, frasa available funds ditampilkan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya begini ya. Nah, terakhir itu artinya keluar dari semua ini saat jawabannya no. Kalian perlu nggak membuat ini? Nanti saya tunjukkan logikanya. Perlu nggak bilang else? Begini. Ya, kita lihat aja ya. Print eh available funds. Available funds. Titik 2 ini, koma, the balance ya. Nah, sekarang kalau saya ada sesuatu yang salah di sini, tapi saya ini, misalnya balance-nya 100, yes. Jawaban saya yes. Price-nya let's say 10 atau 20 aja. Nah, ini dia. Ini apa yang salah kira-kira dari hal ini? Nggak ada pengulangan. Iya, Enggak. betul sekali. Oh iya. Dia nggak ada pengulangan sehingga kita harus menggunakan apa? While ya. Jadi saat balance kita itu dia bilangnya ada balance ya di sini. Tidak sama dengan nol. Ya, jangan tidak sama dengan lebih ya. Tidak sama Lebih. dengan non kan berarti dia ada kemungkinan negatif. Betul nggak? Ah, iya. Ya, lebih baik lebih dari nol and apa namanya? Ini belanjanya itu adalah yes. Sama dengan yes. Nah, ini nih. Tunggu, itu yang awal kayaknya kurang deh kondisinya. Yang mana? Why? Oh iya, benar. Balance. Oke, ini. Nah, ini sehingga ini nggak diperlukan, teman-teman ya. Kalau balance-nya lebih dari nol, belanjanya ini, tolong ini, tanyakan ini gitu ya. Kemudian else-nya nanti berarti kalau price-nya itu lebih besar atau sama dengan lah ya, lebih besar dari, lebih baik begini kalau gitu ya. Kalau Ya, sama. Iya, supaya nanti kan else-nya itu sebenarnya begini ya, price lebih besar sama dengan. Kalau saya hanya menggunakan kurang dari ya, berarti else-nya itu lebih besar sama dengan. Artinya apa? Dia mengizinkan harga itu lebih besar dari balance-nya. Tapi lebih baik kita wanti-wanti supaya dia lebih baik balance-nya itu adalah paling mentoknya itu nanti sama price-nya sehingga kita bisa membelinya. Ini sehingga else-nya itu akan berarti apa? Akan berarti price lebih besar dari balance gitu. Makanya dia bilang dana nggak cukup nih gitu. Gitu ya. Kemudian apa terakhir kita tinggal print ya keluar dari loopnya print hal ini, print balance-nya. Kita coba 30. Masih ada yang kurang teman-teman? Oh, salah ya tadi. Apa tadi? 100 and yes. Enter the price let's say 30. Nah, ini.
Dia udah mengulangi lagi sekarang. Kemudian kita enter 30 lagi. Sekarang let's say 40. Dia ini lagi. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini kenapa tapi nggak benar? Saya juga nggak tahu. Oh, salah. Yes ya. Eh, sorry. Yes. Price-nya 30, 20, 60. no. Ya, 40 aja lah ya. Kemudian apa? Enter the price. Hmm, boleh deh sampai habis berarti nih. Enter the price lagi. Wow. Insufficient funds. Loh, ada yang salah nih. Kenapa bisa seperti ini? Saya ingin Kan 30 tambah 20 tambah 40. Itu no kan no jadi. no no. Hmm? Saya salahnya di mana ini? Ini teman-teman. Jadi ulangi semua langkah mulai dari poin kedua. Tanyakan apakah pengguna ingin melakukan pembelian. Ini yang lupa saya ini. Taruh di sini. Gitu, guys. Nah, gitu. Supaya dia nggak infinity tadi. Gitu ya. Jadi sekarang misalnya kalian, maksudnya misalnya kalian punya duit $100. Kemudian kalian ingin berbelanja. Ya. Kemudian belanjanya misalnya $30. Nah, dia bakal nanya tuh, nggak sampai duit kalian habis baru berhenti gitu. Ya. Dia bakal nanya lagi mau belanja nggak gitu. Kalau Pengurasan duit. kalau Dikuras kalau saya duitnya. jawab no, berarti dia udah berhenti nanti. Nah, sisanya 70 gitu. Tapi ini Dikuras duit sampai habis. kenapa nggak bener cuy? Nggak tahu juga saya di ada yang typo mungkin. Hmm, Aku jawab yes, makin dikuras-kuras-kuras. Pantesan serap disuruh dulu belanja aja. mulu. Asli. Satu, yes, no. Kenapa nggak bener nih teman-teman? Apa yang salah ini? Enter the current balance. Ini udah bener. Would you like to make purchase? Yes or no? Ada yang udah. Oh ini nih. Kayaknya salah di sini deh. Kita coba aja ya. Purchase. Jadi nanti kalian yang agak sensitif ya ininya. Yes. Let's say 20. No. Oh belum benar juga. 90. Yes. 9. No. Loh. What's wrong guys? Ada yang udah mengerjakan ini nggak? The sum of bla 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 Oh, bla. Oh, saya dari tadi cuma merhatiin. Nggak sambil ngerjain. Sama. Would you like to make? Hmm, Padahal udah bener ya. Apa? Apa yang salah kira-kira ini? Available funds. Hmm, Oh, dan dicentang nggak kayak benar gitu. Hmm? pakai No? if mungkin. If Yang no sama dengan gitu. Atau if jangan-jangan ada kata-katanya gitu, ada Mm-mm. ini titiknya kayaknya jangan-jangan atau spasi lagi yang iya kurang. ada yang miss kayaknya nih ya saya. Would you like to make purchase? Yes or no? Purchase. Chase pakai S ya? Purchase. Nggak pakai S itu. Ih, Oh, ini yang salah bener nih. Oh, purchase iya bener, Deng. tadi saya perhatiin. No. Belum juga teman-teman. Aduh, 1000. No. Oke, 1000. kita coba yes aja ya. Yes. Terus, And then I like to nah, Ya, nggak purchase ngaruh. 70. No. Hmm, Kurang. Belum masih benar juga nih. belum benar. Coba dilihat lagi kata-katanya. All offers Masa nggak benar sih ini? Aduh, price. heran banget deh saya. Oh, ini juga harus diperbaiki ya, guys. Iya. Iya. 10, kemudian no. Nah, 10, no. Loh, apa label? Aneh nih, teman-teman. Nah Tapi ini ini udah masuk sih nggak mungkin nggak benar ini ya. iya, sudah masuk itu. Available funds udah The oke. sum of Hmm, Ada ini dollar has udah been charged. Ada titiknya nggak tuh? udah ada nih. Tuh, udah ada kok.
Atau kita Yes. coba pakai ini deh supaya ini lebih keren ya. Nggak ada koma. Once. Kalian tahu format ini, app ini? Enggak. Ya ini buat apa namanya? Buat paragraf Bukan. kan. Ini buat mengganti sesuatu. Misalnya kalian menulis app-nya seperti ini, the sum of price gitu ya. Nah nanti price-nya ini akan ditaruhnya ya price-nya gitu. Jadi nggak perlu Oh, dipisah gitu. Cukup coba ya. jadi kayak masih dalam titik apa apa namanya? Nah, saya bilang no lagi. 10 yes, 7. Nah, 7 ya. Jadi ini saya pikir nih kalian dapat di Python Pro 1 ya, tapi ternyata enggak ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi app kalian bisa pakai app, kalian juga bisa langsung pakai yang seperti yang tadi ya. Ini opsi kedua ya. Opsi yang pertama yang tadi the sum of ini tanda petik koma price, koma tanda petik lagi. Gitu. Dan boom, enter the balance 90. Yes, saya ingin belanja 70 harganya. No. Dan dia belum benar juga ternyata, teman-teman. Has been has been charged. Oke, teman-teman, silahkan share screen semuanya ya. Ini kakak sementara cari tahu dulu, ini bisa kita lihat di problem and bug. Kita Oke. lapor ke grup aja nih mah. Kenapa belum benar? Multi ya, share screen semuanya ya. Lah, Kenapa, Liv? ya share-kin gimana ya? Lupa kalau di Ini Zoom. apa? Ada tombol warna hijau. Share, Yang Oke, ini share kemudian mau Alif, yang share. ya udah. warna Oh iya. hijau. Iya. Nanti ada entire ya, pilih yang entire aja teman-teman Nah, supaya full screen. iya. Atau apakah saya harus melakukannya begini? If atau haruskah saya melakukannya secara terbalik, guys? Oh, variabel nggak boleh ada spasi kan? Nggak boleh, nggak boleh. Harus pakai tanda ini. Harus ada penyambungnya. PP. Yes. Hmm. Hmm. 90, yes. Enter the price. Hmm.
Enter the price-nya nggak ada titik dua. Terus garis bawah. Aneh nih. Berarti Kak, ya. cara tambahin petik di dalam string gimana ya, Kak? Maksudnya gimana? Kan saya pengen nulis startups ya. Hmm, Kan ada S-nya, tapi jadi ya. kayak gini kan nanti no. Oh, pakai apa? String yang dua di paling luar. Oh, oh, yang ini. Bukan, itu yang paling luarnya. Oh, Iya, yang itu. oh, Nah, nanti yang di dalam pakai string satu. oke. Nah, mantep. Nah ini gimana Kak? Siapa itu? Mualif. Mu'alif. Mana dia si Mu'alif itu? Oh, apa yang salah Mu'alif kira-kira? Masa nama itu ada INT-nya? Iya, Waduh, nggak boleh ya. Nama kakak itu Azali Parabi, nggak ada unsur angka-angkanya ya. Hah? Itu di baris pertama, who? Enter the name of your startup. Nah, apakah Mu'alif akan perlu mengkonversi nama itu ke integer? Kayaknya Mungkin. ini tahunnya juga harus konversi nggak sih? Kayaknya nggak perlu ya. Nggak perlu ya, yang dikonversi itu D sama year aja ya. Nggak perlu INT kalau who-nya itu. Who-nya mah In, ya, Oh, nama ya nggak bisa dikonversi ke integer ya. D, D juga nggak bisa dikonversi jadi in dong, soalnya kan ada bulannya juga. Loh, D, D bukannya di ini ya harus dalam bentuk hari ya nanti. Tapi di contohnya ini ada kali ada katanya, berarti nggak Oh, dikonversi. coba kakak lihat.
Oh iya, jangan kasih INT kalau ini, kalau ada katanya. Kakak pikir, ya, ya. Year tetap ya? Kalau year yes, dia tetap kalau year. Hmm. Udah, sekarang tinggal cari tahu kok ini kenapa nggak melanjut-lanjut ya. Coba lihat. D on D. Hmm. Itu tuh ada banyak spasi tuh di hu-nya itu. Di mananya? Baris keempat itu hu, koma. Nah, jangan ada spasi. Koma itu udah artinya spasi ya. Nah, gitu. Hmm. Coba terus. Apa startup yang paling ini sekarang, teman-teman? Ini udah benar, Kak. Yeay. Udah ya. Bentar ya, teman-teman. Kayaknya ada paket deh itu. Bentar ya. Ini saya izin ya. Waduh, matematika. Gimana, Parisa? Aman? Tidak aman. Tidak aman? Ayo, kakak bantu. Kan Kak, tadi salah sekali. Oke. ini kayaknya udah benar deh. Siapa nih? Malip. Wah, Tapi nggak mau ya? ini udah mau putus asa ya orang. Itu- Kakak ribut bentar ya. Ini kurang tepat dikit nih, Lip. Input itu nggak usah dikurung ya. Oh, Hmm. ini nggak usah dikurung ya. Kemudian Q-nya ini terlalu banyak spasi. Kemudian ini karena D sama year itu kita taruh dalam variabel, berarti buat aja begini. Koma. Nah, D gitu ya. D, koma. Coba lihat. On September. Oke. D, koma. Nah, ini titiknya ini ada secara terpisah. Nah, kemudian ini koma. Nah, sekarang year itu nanti adalah, ya coba di run. Gimana keluarannya? Mualif. Parisa, kakak remote bentar. Yang mana yang salah? Bingung. Periksa pernyataan yang benar tentang variabel. Nama variabel tidak boleh cocok dengan kata yang dicadangkan. Betul. Bukan nggak boleh sebenarnya, ya. Cuman ya kalau kalian mencoba-coba nanti kakak pernah soalnya menyocokkan nama variabel dengan perintah. Itu interpreternya bingung. Ini Anda itu memerintah atau menulis variabel katanya gitu. Seolah-olah gitu. Ya, jadi tidak boleh, betul. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi, betul, tidak boleh, ya, centang aja. Nama variabel bisa diawali dengan angka, tidak boleh. Harus dengan underscore atau huruf. Nama variabel bisa diawali dengan garis bawah, betul. Nama variabel boleh mengandung spasi, salah. Kemudian apa ini? Variabel dan number dapat digunakan dalam kode yang sama dan menyimpan nilai yang berbeda. Dapat digunakan dalam kode yang sama dan menyimpan nilai yang berbeda. Ya betul ya, ini saya nggak paham soalnya. Cuman ya kalau saya samakan nilainya ya bisa sama gitu ya. Gitu Yang ya. mana yang variabel? Yang itu, yang paling bawah tadi. Nah itu, Oh, variabel am, bernama number dan number itu dapat digunakan dalam kode yang sama. Betul, itu dapat benar. digunakan. Dan menyimpan nilai yang berbeda. Ya kalau Soal saya kan samakan nilainya kan bisa saja kan sama ya.
Ini agak ya, tapi berbeda memang. Number sama number, N-nya besar, N-nya kecil beda ya. Itu benar poinnya. Letak kepada pengguna. Tunggu ada bulan Oke. Udah? Oh, D-nya besar. Mantap sekali Mu'alif. Demas gimana Demas? Oke, kakak bantu dikit Demas supaya. Nah, ini Demas nggak usah adain ini ya, nggak usah adain input apa tanda kurung. Kemudian hu-nya ini sedikit. Ingat ya teman-teman yang lainnya, apa koma itu berarti spasi. Dan ini saya nggak pakai tanda string apa tanda petik karena hu itu adalah variabel gitu ya. Nah ini mantap nih Demas. Ah pakai gini aja betul. Mantap dah Demas. Silakan dicoba. Pakai app aja ya supaya nggak dimus mualif apa bingung mualif pakai app aja di depan. App Ya. ya udah tapi pakai app tapi gitu pakai gitu juga nggak apa-apa sih. Jadi ragu. Wisnu bagaimana kabarnya? Aiman? Oke. Loh, banyak banget nih. Mualif, jangan gitu juga lah. Ya nggak gitu juga. Kak, Iya. kak, Gampang nggak? Kenapa? Kenapa? ini um, Pati? matematikanya lagi nggak bermatematika nih. Oke. Oh iya. Ah, ini tinggal di round kok ya. Tinggal di round aja nih. Udah Gimana bener ya. caranya? Roundnya pakai fungsi round. Jadi print itu tuh rules. Nah, enggak di variabel. Nah, di situ round dalam kurung conversion. Bukan. Nah, di situ round dalam kurung conversion. Ini, Kemudian ya, dia maunya dua angka di belakang koma. Tulis koma 2. Nah, di situ benar benar conversion sini, koma 2 enggak. Di dalam sini. kurung. Nah, di situ koma 2. Koma atau titik? Koma. Itu Ini, artinya iya. Itu dua parameter ya artinya. baru dengar yang ini. Round enggak ini ya. Ya udah enggak Nah, apa-apa. baru tahu. Baru make lah ya mungkin. Ya, kalian make apa nih ya di round? Ini di pelajaran pertama kok ya. Ya, mungkin udah lama ya soalnya ini. Gak kerap lagi. Bisa Dimas? Demas? Kakak, nama temen kakak Dimas soalnya nih. Maaf banget Demas. Gimana Parisa? Nah, Parisa hu-nya INT-nya diilangin. Yang INT-nya diilangin. ini. Iya, diilangin sama tanda kurungnya ya. Jangan dikurung Tanda inputnya. kurung yang di kuning ini. Iya, yang kuning itu. Input itu nggak boleh dikurung ya, kecuali kalian mau mengkonversi. Nah, D-nya ditulisannya ada Septembernya. Seolah-olah apa? Seolah-olah itu bukan angka. Jadi INT-nya disingkirkan juga ya. Yang di D ini, Kak. Iya, yang di D. Hmm. Nah, kalau IR-nya baru ditetepin aja. Biarnya Kemudian, ya baris keempat itu welcome. ada itu dua spasi, Parisa. Baris keempat itu hu, koma, itu kan Spasi ya ini. bukan. Komanya udah spasi, cuman setelah koma itu lihat tuh A-nya. Mm-mm. Nah, itu kan sebelum A itu, sebelum strip maksud Kak. Itu ada spasi kan? Nah, jangan ada spasi. Itu udah spasi soalnya. Nah, kemudian di terakhir pakai F aja supaya lebih mudah. Yang di F setelah titik ini tuh gimana? yang mana? Yang di titik Enggak. Yang terakhir yang baris kelima, print F frame. ya, F Dalamnya kah atau di luar? yang di itu, di situ ya, betul di situ. Nah, F tanda petik. Nah, kurung yang merupakan variabel. Yang merupakan variabel dikurung. Who, they, sama year kan itu variabel. Pakai kurung kurawal ya tapi. Yang who ini, Kak. Iya, who itu termasuk variabel ya. Kurung kurang Ingat ya, variabel itu apa Python itu sensitif teman-teman. Variabelnya kalau day, berbeda nama, day sama year. ya day sama year.
Ini kakak udah bener nih yang nomor tadi teman-teman. Patih udah sampai mana Patih? Kayak gini Nomor Kak, 4. Oh baru-baru ya. ini kurung kerawannya yang di year ini di ujungnya atau di sininya Kak? Di variabelnya doang, nama variabelnya doang. Nah, titik itu kan nggak masuk nama variabel. Ingat tapi lihat Parisa, Hmm? D itu bener nggak variabel ada namanya D dengan D-nya kecil. Ah, beda. Iya, Dia ya huruf, kan? huruf apa namanya? Huruf Kapital ya. ya, D. dia. Kok masih nggak mau jalan Kak? Oh, bentar Dimas. Demas. Hmm, Oke, nggak mau jalan ya? masih bad input. Kak, ini punya aku apalagi yang salah, Kak? Bentar, bentar. Aduh. Kak, ini masih bad input Kak. Bentar, bentar. Ini kalian udah bener ya harusnya. Demas juga udah bener kok ini. The Turbo Lab. The was compounded on September 1, 2000. Oh! Oh, enggak, Deng. Coba kakak remote bentar, Dem. Untuk foundation that of the startup Ini enggak ada spasi kan ya? and year Kayak terlihat seperti spasi gitu. Coba welcome. ya. Oh, Telkom welcome. Oh, Foundation. namanya April 1st April. IT. Hmm, Was founded in 1972. Ambulance company was founded Again, on day year. Meow. loh belum benar juga ya. Kucing garang mana tuh? Bentar, bentar teman-teman. Hmm, if the oh wait. Udah bener kan ya? Nggak ada yang salah kan ya? Hmm. Promising new IT startup. Titik. The masa iya sih was founded. Enter the foundation that of the Itu start. yang startup ya. Yang year-nya kalimatnya udah diganti belum? Oh iya, apa kalimatnya? Kalimatnya kan yang dikasih sama yang diminta Oh kan iya, beda. bener Mas. Bisa, Ganti ya Dem. bisa. Kita terlalu fokus pada jawaban sampai lupa dengan persoalannya. Mhm. Mualif diganti ya Mualif. Itu Apanya, Kak? statement yang ada di dalam frasa yang ada di dalam year-nya itu sedikit typo. Coba lihat gambarnya. Enter the startups ya, startups. Ada S-nya gitu ya. Oh, enter Nah, the kalian perlu make oh ini nih. ini pesan ketiga nggak sih? Bentar. Lah, Iya, ini perlu diganti ada S-nya ya. Ini ada S-nya. Nah, gitu. Kemudian ini kan jadinya salah ya. Ini kalian pakai kurung apa? Tanda petik yang dua ya, jangan pakai tanda petik satu. Ini Hmm. kalian blok aja, langsung pakai tanda petik dua. Nah, gitu. Sekarang Hmm. kalau dicoba, silahkan dicoba. Demas, ini kakak remote bentar, Dem. Kasih Kak. Salah. Oke. Salahnya di sini ya. Ini ada S-nya, kemudian ini pakai tanda petik dua ya, karena ini nanti kalau nggak pakai petik dua dia bingung nih. Programnya bingung. Kok masih belum bisa? Masih belum bisa ya? Iya Kak. Bentar. Belum Coba, ini. Dem. Enter the year of yeah. Oh,
komanya nggak usah ada koma. Bener nggak sih nggak usah ada koma? Koma. Komanya di baris terakhir banget. Iya, nggak perlu koma nih Coba di deh. sininya ini, ya nggak sih? Iya, betul. Gini ya Kak berarti Kak? Iya, betul. Mbak ya? Mualif aman mualif? Enggak, Kak. Udah? Belum. Belum? Coba, coba. Aneh banget nih teman-teman auto reviewnya. Loh, Ini mualif ya, salah mualif tuh di sini. di Salahnya dikit banget. Ini harusnya koma, kemudian ini koma, Kak belum Oh. isi Kak. kemudian ini dipanggil. Nah, coba mualif. Coba lihat. Belum bisa ya? Belum. Udah. Wait. Capek sumpah. Ini Baru 2 soal. udah soal. Baru 2 soal udah capek banget ya Nanya mualif. masih terkunci. Masih ada 4. Aduh, aduh. Udah segini aja udah. Ah. Welcome to was founded on Oke. Nah, tapi masih ada yang salah loh Kak. Best. Coba lihat gambarnya. Iya. Enter the start up Startups foundation. foundation year. Oh. Ganti. Oh enggak. Iya, foundation year ya. Oh, diganti jadinya. Sesuai gambarnya ya. Oke, pantes salah. Oke. Aduh, Nggak capek. tahu nih kakak juga. Demas pasti belum bisa. Kasihan Demas ini. Kakak remote bentar Dem ya. Semangat buat kita semua. Ya, Foundation. Aneh banget interpreternya nih. Oh, auto reviewnya teman-teman. Demas aja deh. Bisa. Bisa? Belum. Belum ya? Enter the foundation date. Nggak tahu lagi, nggak tahu. Oh iya. Hmm. Foundation year. SD. Year. Demas. Kemudian April. Mei aja lah yang lebih pendek. Kemudian 2002. Loh, belum bisa ya? Aduh, ya udah deh, pakai codingan kakak aja, teman-teman. Nih. Capek. Ini nih. Kopas aja lah langsung nih. Nih. Kode kakak. Wah, Mana? Bentar. sakit. patut. Ini dia nih kodenya. Nah, itu. Udah pakai itu aja lah. Terima kasih, Kak. Nggak tahu kakak. Salahnya padahal udah sama loh. Kayak ini yang 3 gimana Kak cara conversion Nah, Oke. conversion result. Conversion. Nah, Ah, ini 1000 bagi 7 apa namanya? USD bagi rubles itu. oh berarti Ya, buat variabel baru bebas namanya. hmm, Sigma. What? gini ya. Ya nggak sih? Yang mana? Rubles bagi Per ya, per. Bagi itu per. per Iya. gini. Oh, yang Balik. kanan, bukan yang kiri. Nah, pernya satu aja. Oh, sama dengannya nggak ada. Sama dengannya nggak ada. Nah, USD. Oke, kemudian setelah itu klik enter. Kemudian itu sesuai di soalnya. Oh ini ya. Iya. Conversion masih nggak result. Ya udah lah. Nah, Nggak bisa, masih belum bisa ya? Lihat, Kak. Dia nggak hijau. Bentar, Kak remote bentar.
Kok Laptopnya yang salah aneh itu. sih? Apanya lagi? Kenapa? Eh, Kenapa? Kenapa malah? Aneh ini banget. gimana Kak? Bentar, Cara bentar. hasilnya? Print Bentar ya? ya. Ya, print. Print Hmm. toh. Hmm. Gini. Terus gini. Sigma, Sigma. Nah, ah, aduh. Ya harus sering. Sekali gini benar. Demas aman, Demas. Oh, ini Jadi Demas sudah jawaban yang sampai kedua nomor. benar ya. Sigma. Mana si Sigma, mualif tadi? Sigma boy. Sigma Wisnu boy. sama Aiman aman? Oi, Sigma boy. latte ada setengah. Wisnu mana Wisnu nih sama Aiman? Kenapa tidak bersuara sama sekali nih? Apakah kalian masih di tempat, teman-teman? Maklum Kak masih baru. Mic Eh, saya rusak. Mic saya rusak. Ah, itu. 8,5. Oke, maksud Kak, kalau mau bertanya nanti Kakak kasih jawabannya ya, supaya nggak Wisnu sama Aiman nggak ini. Waduh, ini yang ketiga apa lagi nih? Nomor 5. Enter di Nomor 5 itu USD. coba pakainya ini ya. Di if-nya pakai ini. Nomor tiga ini sama kayak tadi kakak. Iya, nomor 3 sama kayak Mau yang aku tadi. pakai ente ya? Cuman harus ini. Ada logika dikit aja di situ. Aduh. Di mana Nah, ini logikanya? di apa namanya? Dicoba di nomor 7 itu apa namanya? Buat persamaan matematika kayak gini. Kalau balance dikurangi price kurang dari nol. Nah, gitu. Coba buat kayak gitu deh. Nomor tiga saya menyerah. Kayak yang ini gimana Kak? Gimana? Yang ini nih. Bentar. Oh, ini udah bener. Oh, jadiin INT ya. Ente Jadi, tadi dihapus ya ente. oh, dihapus ya tadi. Nih, Coba. coba ya. Ya. Nomor tiga gimana? Saya bingung. Bentar ya, ini mualif 8,5. juga nomor 3 ya. Ayo Eh, mau semangat buat kita. Enter, enter. Oh, ya udah kalau. Oh ya bener. Ini bukan INT ya, pelut tapi. Nah, kemudian ini supaya dia nanti 2 angka di belakang koma pakai fungsi round. Round sigma, saya inginnya 2 angka di belakang koma. Nah, tara gitu. Coba deh. 8,5. Yeay. Bisa? Oke, mantap. Coba Tapi kan share nggak remote. checklist. Ini buat aja namanya Tadi kan. aduh, Hehehe. rubles sama dengan Bos. int Nanti. Kak, izin dulu enter bentar ya, Kak. Aduh, yesnya ya yes semua silahkan ini mah. in rubles Mm-mm. and then let's say USD Oh ya, SD. pelot ya pakai pelot karena dia ngasih kita koma itu Plot input tuh fungsinya apa, Kak? enter the USD ah Plot tuh fungsinya apa? dia angkanya itu berupa angka desimal the Oh, USD Desimal itu X apa, Kak? yang kayak D koma-koma yang loh. koma-koma ya betul sekali ya Koma, koma, koma. kemudian hasil gitu Has, hasil sama dengan nanti rubles bro. dibagi dengan USD. Idea Kemudian yang harus di print of adalah print your conversion Versi own result pusat. colon. Nah, dia inginnya 2 angka. Coba kita coba hasil aja ya. Dia nanti banyak angka di belakang koma nanti kalau kita nggak round. Oh, what? Enter Inputnya in belum double. ditemukan ini. Enter diamond in doubles. Saya terlalu bersemangat nih ya. Bagus Kak, Input bagus. Semangat bagus Kak. inputnya nggak ada tapi aneh banget. Input bla 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 Ini bla. cara kasih pilihan gimana Kemudian nih? bla 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 bla. Nah, ada banyak angka di belakang koma. Sehingga kita harus menggunakan round untuk dia saya maunya 2 angka di belakang koma aja ya. Katanya gitu programnya.
Oke, saya konfirmasi itu, kata saya gitu. 2 Kemudian masukkan angkanya bla 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 bla. Kemudian bla 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 bla. Boom. Nah, gitu ya. Seperti itu. mantap. If Widih, kita baru satu Asal perjalanan, teman-teman. Patih, ini coba kakak bantu Patih ya. Sama Wisnu. Boleh lihat screen Patih, Wisnu? Ini kakak bantu ini pakai persamaan matematika. Ini udah bener tadi ya. While-nya pakai ini. Oh, cannot. Jadi ini Patih bilang ini pakai mana ya? nggak tahu. yes, Balance lebih dari 0 and which is a business accelerator. ini purchase-nya sama dengan kata yes. Jangan lupa di dot lower ya, supaya kalian nggak terjebak. Lower. Kemudian Jadi mau aku tampilkan. price-nya masukkan. Nah ini nih, kalau ini persamaan matematika yang dipakai. Kalau balance, dikurangi price, kurang dari 0. Nah ini, dia akan print ini. Nah, Ctrl X, Ctrl V. Nah, kemudian selainnya saya lakukan yang ini. Ctrl X, Ctrl V. Nah, gitu. Nah, sekarang ini perlu lagi ditanya dan jangan lupa dot lower. Atau kalau nggak mau yang dua ini, ya kalau nggak mau ini, supaya nggak repot di dua tempat, bilang aja begini. Ctrl X, nah Ctrl V, gitu ya. Dan ini di komen aja, ini juga di komen. Boom, coba sekarang. Bisa? Lah, loh, kok langsung ini ini lebih parah lagi nih. Loh, sorry, ada yang miss nih, ada yang miss. Yang miss itu adalah balance int, Honorable balance-nya mention. lebih dari 0 and inputnya tidak sama dengan yes, price-nya dimasukkan. Ini terlalu masuk nih, ya. Ini terlalu masuk. Jangan. Nah, ini nggak usah pakai else ya. Saya lupa nih. Nah, coba deh. Saya bekerja sih seperti ini ya. Kalau enggak, aduh, kita pulang aja lah, yuk. Ayo, coba, Pati. Pati, Apakah kenapa? silakan Duh, dicoba. maaf Kak tadi lagi izin bentar. Oh, oke. Demas, gimana Kakak, Demas? Bentar dulu ya. Iya, ya, silakan. Kak, Gimana? Kak, Mualif sama Parisa, bentar, kakak lihat. ini berarti dia harus pakai if nggak sih? Tunggu dulu. Mana? Tulis mulai. Oke. Coba ke bawah soalnya. Sebentar Kak. Do you want? Oh, ya, ini bersarang nanti kayaknya. Jadi Aduh, kalau kalau jawabannya yes, ya benar pakai if. If idea sama dengan yes. Nah, ditanya tuh di bawahnya if gitu ya. Oh, apa namanya? Buat variabel lagi di dalamnya. Are you interested in getting investment? Katanya gitu. Ya, jadi if idea sama dengan yes. if di sini ya Kak. Iya. Ini If saya melihat screen mualif ternyata nggak bisa. Please. ya. Halo, halo. Aduh. Ayo, if idea if sama I dengan sama dengan yes. yes. Yesnya Yesnya tanda petik ya, karena iya ini. kan?
Yes. Di Terus round Jauhan. hasil koma 2, Demas. eh, Hasil koma 2. Supaya 2 angka di belakang koma. tadi ini gimana Kak? Titik 2, Titik dua. Ini titik duanya sini satu. iya bebas, bebas. Mau Bebas. pakai spasi mau enggak, bebas ya. Titik dua. Kemudian enter. Nah, buat variabel lagi, namanya bebas. Dan pertanyaannya itu tuh. Variabel namanya bebas. Maksud Kak, namanya terserah gitu. Itu apa? Nah, itu pertanyaannya, are you interested in getting investment? Pakai fungsi input ya. Are, Misalnya variabelnya tanya Oh, 2 input. gitu. Input. are Are you... you Iya. interested in me, anjay? Eh. Aduh. Ngerti lagi. Interest gak lah. Interest. Saya jadi lemah ini kalau seperti itu. Gimana Kak tadi Kak? Lah bener. Di luar topik. Tulis bener. Aduh, aduh, Getting. aduh. Ini Wisnu Eh, pakai codingan kakak aja ya, nomor 5 Wis. Berarti ini interest sama dengan ini ya. Apa tadi tuh? Iya, Ya, yes, yang yes. are you input, input. input, ya itu pertanyaannya sesuai di gambarnya. Are you interested? Itu Wisnu, codingan kakak. Input, are you Oh in, ini nggak gini ya. Coba kakak remote. Ini nggak usah ada. Nah, betul betul tadi. in, Control Z coba. in getting Yes. in Loh, kok berubah sih? Tadi kakak ubah deh, Beda. invest. Ini kalau dia nol, kalau dia negatif, dia itu yang ini ya, Yes or no. Control X. Kalau dia negatif, dia akan bilang begini. Kemudian kalau dia nggak negatif hasilnya, dia akan bilang begini. Gini Kakak. Nah, kemudian ya boleh deh gitu. Nah, ini nggak ada else-nya nih, nggak ada else-nya, nggak usah ada else. Nggak bisa ya tadi, Patih. Berarti habis ini Coba bentar. apalagi? Hmm. Ya ini terlalu masuk nih, Patih. Dikeluarin dulu ya. Hmm. Nah, gini. Tanya lagi. 10, yes. Loh, Hmm. aneh banget. While balance-nya lebih dari 0, I, uh, price, kalau balance dikurangi price kurang dari 0, print ini. berarti ini if lagi nggak sih? Iya, if lagi, betul sekali. Tapi di bawah sini atau di bawahnya? Di mana? Di bawah interestnya Di, kayaknya. ya, di bawah interest-nya. Berarti if apa sih tadi itu? Jika jawabannya iya ya. Iya. Berarti if answer If interest sama dengan yes berarti ya. oke. If interest sama Bentar, kok dengan yes. Lah, aneh nih, kok bisa salah sih? Berarti masukkan ini ya. Gimana sih? If interest yes. Coba di refresh dulu deh. Answer kali ya. Answer input Loh, kenapa dia langsung ke akhir nih? you have every Atau gini aja deh. chance to Gini aja deh. get into Control X. Ini taruh di sini. business. Kemudian ini dihapus saja. Lila. Kemudian yang ini kita tidak perlu. Kayak gini Kak. Bentar, bentar ya. Oke. Oh my God. While, kayaknya nyambung.
Ini lowernya coba nggak usah aja ya ada. Hmm, Enter if jika pengguna menjawab negatif, if interest Loh, sama kok dengan apa yang salah nih? tidak sama dengan tidak sama dengan gini. Hmm. Ya, pakai kode K aja lah. Ini Ini bener nggak? nomor 5 tuh. Parah nih. Pakai kode K aja di chat ini Patih. Coba lihat Demas, kakak baru ini. Ini Demas sama kayak Parisa ya, sama kayak Mualif. Kak jelasin, tanya dulu ID-nya. If ID-nya yes, tanya interest. If interest-nya yes, nah barulah dia akan bilang, tanya lagi betul. You have no 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 no, bukan ditanya seperti itu ya. Tapi coba kakak remote bentar, bentar aja. Santai-santai ya, santai aja. Yes or no. Nah, ini sampai di sini Oh, kita akan bilang kalau jawabannya yes gitu ya. If hmm, interestnya yes, tolong print you have every change to get. it's Print isolator. nanti bla 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 gitu ya. Nanti ditambahkan. Nah, else-nya kalau dia bilang yes, Anda punya ide nggak? Iya. Kemudian tertarik di investment nggak? Di investasi nggak? Nah, kalau dia nggak tertarik, apa dibilang di sini? Tadi kan dia bilang ini yang bawah ya? Yang Jika pengguna mempunyai ide, sistem harus menanyakan apa tertarik. Jika jawabannya iya, you have a free change, yang satu. current accelerator. Kalau yang Nah, kemudian jika negatifnya, menjawab negatif atau tidak, bisnis. we recommend you to enroll. Ah, Hmm. Ctrl C, Berarti print, print. Ctrl V. Nah, gitu ya. Kemudian, kalau jawab idenya nggak ada ide nih orang. Berarti apa? Else, gitu ya. Else. Nah, itu tuh. Thank you. Thank you for participating. Yes, betul sekali. Ayo, print ya. Demas, mana Demas tadi? Mana Demas tadi? To print berarti nih. Waduh, ini udah lebih nih teman-teman. Nanti saya kasih jawabannya ya teman-teman. Nanti saya tulisin semua jawabannya, tapi coba dulu ya. Jadi ini print yang mana ya? Hmm. Oke, Kak, tempatku udah azan. oke, oke, oke. Silakan, Kak. Kakak boleh jelasin sedikit nggak? Sedikit aja. Stop No share B. semuanya. Stop share semuanya boleh? Kakak mau jelasin terkait hal ini nih. Ini penting banget soalnya. Boleh stop share Parisa, Pati? Bentar aja. 5 menit dong, please. Ini buat kedepannya ya, supaya kalian mungkin termotivasi lah gitu ya bahasanya. Ya. Ayo stop share, Pati, boleh. Kakak yang share screen ya. Perhatikan ke kakak. Mana Pati ini? Halo, maaf baru balik. Oke, oke, sip. Aman, Ti. Kakak yang share screen ya. Lihat. Oh, oh iya ya. Nah, sekarang kita teman-teman sudah ada sistem Algo Coins. Algo Coins itu apa? Kalian akan dapat koin dan bisa menukarkan koin kalian dengan barang tertentu di marketplace Algorithmics. Bukan di Shopee, bukan. Bukan di Lazada juga, bukan. Apalagi situ. Apalagi ini tidak bisa diuangkan juga ya. Nah, kemudian kriterianya apa ini? Mematuhi peraturan kelas, yaitu kalian mute mic kalau tidak diperlukan, on cam tidak berisik. Kemudian hadir tepat waktu. Ini kalian semua tadi. Oh, enggak semua ya. Enggak semua Hmm? ini. Me, Berpartisipasi dan turut aktif dalam proses pembelajaran. Ya, ini tadi Patih menyelesaikan project di project lesson. Kita baru yang pertama ya, belum ada project. Kemudian mengambil inisiatif untuk ikut lomba internal algo. Ya, ini kalau ada yang ikut lomba di sini, ada yang ikut lomba? belum. Demas, Patih?
Belum Nggak mau ikut? Aiman, Mualib, Wisnu? tertarik. Oh, kakak udah forward info tentang lombanya nggak? Oh, belum ya. Nanti ya, semoga kalian ikut nih supaya dapat poinnya. Aduh, salah lagi. Aku ambil kerupuk nasi goreng yang tadi malam ya. Oh, ini. Di mute dulu, bos. Di mute dulu. Aduh, Pati. Kemudian hadir berturut-turut hingga 4 pertemuan. Ini 40 koin. Kemudian ini juara satu kompetisi IT dan matematika 300 koin, juara dua 250, juara tiga 200. Tingkat nasional ataupun inter ya. Kemudian kalau kalian juara satu nanti di lomba internal algo dapat 200 koin juara satu, juara dua 150, juara tiga 100. Kalau mama atau papa udah join channel Algorithmic Super Parent di WA, dapat 15 koin. Kemudian kalau parent mereferensikan teman untuk anaknya join di Algo, teman yang lain gitu ya. Maksudnya anak orang lain ternyata ikut gara-gara orang tua kita, dapat kalian 100 koin. Kemudian nanti ada kita punya Bazar Day, di mana Bazar Day ini kita dapat membeli hal-hal ini dengan koinnya. Nah, gitu teman-teman. Dan mungkin kalau kalian mungkin skala sekalian kan di sini udah pada dewasa ya, mungkin. Kalian mungkin akan mengejar yang ini sama yang ini mungkin ya. Nggak tahu tapi mungkin ada yang menginginkan ini. Robux sih. Robux. Kalian mau ya? Roblox dong. Ini emang kalian dapat beli apa dengan Robux, teman-teman? Bisa beli bajunya Kak atau enggak apa sih desainnya gitu loh. Desain Oh, karakternya. ya silakan ya. Ini tapi harganya lumayan nih. Ya, lumayan juga tapi 1450. Oke, gitu ya. Itu aja sih yang Kakak ingin sampaikan. Dan dan pengisian koin ini akan kakak lakukan saat kelasnya berlangsung, teman-teman ya. Supaya apa? Nggak timbul tuh kayak kakak tiba-tiba ngisi koin buat si Mualib misalnya. Mualib udah dapet 3.000 koin aja, Kak. Saya kok baru 10. Supaya nggak timbul hal-hal seperti itu ya. Kita isi koinnya saat kelas berlangsung. Mana kelas kalian ini? Nah, ini dia. Oke, tadi yang nggak terlambat tadi siapa? Demas enggak ya? Tidak terlambat. Kemudian Patih juga enggak. Oh, mana nih? Aduh, ini yang menghalang ini. Patih dapatnya. Oh ya, kan misalnya kalian memenuhi 5 kriteria ya. Kakak ambil dua yang paling besar ya, yang koinnya paling besar. Patih nggak terlambat. Kemudian Mualib. Mualib terlambat ya tadi Mualib. Terlambat ya. Kita jujur ya ini ya. Yang nggak terlambat lagi siapa? Kalian bertiga tadi kalau nggak salah. Oh, ini Parisha ya. Hadir tepat waktu. Oke, kemudian Wisnu. Wisnu terlambat tadi Wisnu. Terlambat ya. Tapi kalian lihat, kakak lihat kayaknya udah pada join deh kalian. Saya tadi join. Oh iya. Oh Ya iya, udah deh. opsi besar. Bonus deh buat kalian nih hadir tepat waktu semua deh kalau gitu. Hadir tepat waktu semua. Oh, Anggun nggak masuk cuy. Janganlah. Aduh, ini gimana nih caranya ngilanginnya? Dia nggak bisa hilang, bener. Kakak lupa. aduh. Yang Harus. atas kak, yang paling atas. Oh iya bener. Thank Kak, you. aku diisi juara satu itu Kak lomba. Aduh, aduh tepat waktu. Wisnu juga ada tepat waktu. Oke, kemudian kakak mau ya Demas, ya cukup itu dulu ya. Peren udah join Demas? Halo Demas? Belum ya? Aduh ini. Sudah? Widih, mantap nih. Ini teman-teman, 15 koin buat Demas. Patih, Patih kayaknya kakak. Oh, Peren dah join Patih? Join grup itu.
Channel Algo ya, bukan grup kita, bukan. Oh, channel belum, Algoritmik Super Parent, udah join? belum. Oke, berarti aktif ya. Kemudian Mualib aktif bertanya. Nah, ini juga Seiza. Yeay. Kemudian Aiman, nah ini Aiman nggak tahu nih Kak. Aiman apakah Wisnu, kakak Sore. kakak bilang aktif aja ya ke Wisnu karena Wisnu nggak bisa ini, tapi dia bertanya kakak directly ya, secara langsung di ini. Mm-mm. Gitu ya? Oke, sepakat? Ya. Ada yang mau ditambahin juara satu tadi? Buat itu Pak, Kak, buat itu Kak. ya. Aduh. Oke, ini dulu ya. Dan sekarang kakak simpan. Sepakat ya? Nggak ada yang mau protes atau sebagainya? Tidak. Tidak ya? Oke. Yeay. Oke, kalian udah dapat 20 koin. Sekarang kalian bisa mengecek koin kalian di link yang saya kasih ya. Oh, Dan dan setelah itu kalian bisa bubar ya. Para koin Kenapa? bisa ditukar duit. Nggak bisa. Ah, itu dia. Nggak bisa. Nggak bisa ditukar duit. Tapi Siapa tahu gitu kan. nggak, ya itu juga ditanyakan loh kemarin sama tutor yang lain. Karena kan ada siswa kakak yang bener juara satu dia. Langsung 200 koin. Siswa Python Start ya, tapi anak Python Start. Dia ikut lomba ini kemarin. Gitu teman-teman. Ya masih kecil orangnya. Ayo teman-teman. Udah ya? Berapa kecil emang Kak? Masih SD? SD. Eh, iya, cuman kayaknya udah terbiasa banget ya sama sama coding gitu. Jadi dia dia ikutnya sekarang kelas Python Start, tapi kemarin dia lombanya Scratch gitu. Scratch Dia apaan tuh? juara. Hah? Scratch kayak gimana tuh? yang Loh, animasi nggak sih visual programming, Blok visual kode programming. yang pakai blok. Iya, yang pakai blok. Gitu guys ya. Oke, cukup ya. Mungkin ada kalian yang ini, Kakak mohon maaf nih tertunda waktunya tadi. Aduh. Oke. Scratch? Terima kasih sudah hadir teman-teman dan sampai jumpa minggu depan. Kalian kerjain dulu soalnya, nanti kakak kasih tahu jawabannya kalau udah stuck banget. Ya, hari Selasa atau Senin lah ya. Oke? Oke, see you teman-teman.